Ya, oke ya. Selamat siang Amazon ya. Selamat siang ya. Gimana kemarin peresmian pembukaan apa? Siokap? Oh, panas. Iya, nanti. Oh, enggak ada bawa mi kursi mi nanti mi kalau mau pisah tuh. Iyo. Tunggu mi. Tunggu nanti apa namanya? Lapangannya Sion jadi. Loh, di Tanjung Bunga ya, nggak tahu kapan, mungkin 2025 udah jadi 2029. Ya, dapat. Iya, oke ya, ada ya. Mudah-mudahan Sionnya bisa menang gitu ya. Tidak diambil sama sekolah lain pialanya. Bulu tangkis kan udah juaranya Sion toh? Nah, iya. Oke lah, kalau gitu kita kembali dulu ke kita punya pelajaran dan kita masuk di kita punya channel kesayangan di Living Smart Olahraga. Mantep lah Amazon ya. Oke ya, jadi nanti hari Selasa ya, berarti kita ulangan yang ini ya. Kesetaraan energi listrik dan energi kalor ya. Oke, energi listrik lambangnya apa? Lambang apa? B. Energi kalor biasa lambangnya apa? I. Jadi kalau setara berarti nanti W sama dengan I. Tergantung W-nya pakai apa. Kalau percobaan yang akan kita lakukan ya pada hari apa? Jumat itu energi listriknya nanti pakai pemanas kan ada dayanya selama selang waktu tertentu. Sama dengan apa? M C delta T. Nah, nanti yang kita rubah masanya aja. Berarti yang kita cari nanti kalor jenis. Kalau begitu PT sama dengan MC delta T, maka C-nya sama dengan apa? P kali T dibagi M dikalikan dengan delta T. Di mana delta T sama dengan apa? T 2 dikurangi dengan T 1. P itu daya, T-nya itu time ya. Nah, seperti itu. Misalnya nih, misalnya ada, ini air aja ya. Air dalam pemanas gitu ya. Ini ada air. Airnya misalnya masanya sama dengan 200 gram begitu ya. Dengan kalor jenis sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian suhu mula-mulanya anggaplah sama dengan 10 derajat Celcius. Lalu ini dipanasi nih, dipanasi dengan pemanas ya, di mana pemanasnya ini memiliki daya misalnya sama dengan 20 watt gitu ya. 20 watt. Lalu dipanasi selama misalnya 2 menit. 2 menit itu berapa detik? 120 detik. Oke. Yang ditanyakan suhu akhirnya sama dengan berapa nih? T2-nya sama dengan berapa? Nah, sekarang ada P, ada T. Berarti W-nya sama dengan apa? Energi listriknya. Ada ada P, ada T. W sama dengan apa? P dikalikan dengan T. Kemudian ini gram ini. Gram ini berarti apa? Massa. Oke, ini suhu mula-mula berarti T1. Untuk cari T2, berarti kita perlu mencari apanya dulu. Jadi Q-nya sama dengan apa? Kalau ada M, ada C, berarti M dikalikan C kali delta T. Nah, P-nya tahu, T-nya tahu, masanya tahu, kalor jenisnya tahu. Yang tidak tahu apa? Delta T. Oke, jadi kita pakai W sama dengan Q, di sini P kali T sama dengan M dikalikan C dikalikan delta T. Berarti delta T-nya sama dengan apa? P kali T dibagi dengan M dikalikan dengan C. Oke. P-nya berapa? 20 watt. T-nya sama dengan berapa? 120 skon. Kita bagi dengan masanya berapa? 200 gram. Ini harus kita jadikan ke kilo
gram. Berarti jadi berapa? 0,2 atau sama dengan 2/10 kilogram ya. Dikalikan dengan kalori jenis itu sama dengan berapa? 1 kalori per gram derajat Celcius. Kalau kita ubah ke joule per kilogram derajat Celcius jadi 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Angkanya bisa dicoret apa? 10 ini coret ya? Boleh? Ini dengan ini boleh? Boleh, oke. 2 dengan ini boleh? Boleh, berapa? 10. 10 kali 12 berapa? Hah? 120. Dibagi dengan 42. Ini dalam Wattskon itu sama dengan apa? Joule kan? Jadi Wattskon ini dengan joule hilang. Kilogram dengan kilogram hilang juga kan? Naik berarti dalam derajat Celcius. Jadi berapa ini? 2 derajat, berapa ini? Atau berapa sisanya? Kalau 2 kan 80. 80 berarti 40 per 42 derajat. Atau sama dengan Celcius ya. Disederhanakan jadi 2 apa? Oh, 36. Oh iya. Berarti hitung-hitunganmu bagus ya. Iya. Oke. 36 ya. 36. Oke. 36 42. Boleh dibagi berapa? 6/7. Oke, 6/7 derajat Celcius. Ini kan delta T-nya tuh. Delta T itu sama dengan apa? T2 kurang T1. Berarti T2 sama dengan? Delta T ditambah T1. Delta T-nya 26/7 derajat Celcius ditambah dengan 10 derajat Celcius. Sama dengan berapa? 12/6/7 derajat Celcius ya. Ini salah satu contoh soalnya ya. Oke. Nah, nanti yang sulit itu bukan sulit sih, agak memerlukan waktu sedikit itu kalau misalnya nih ya. Misalnya ada sebongkah es gitu ya. Ini es. Esnya misalnya -2 derajat Celcius. Kemudian es ini dipanaskan supaya berubah menjadi air ya, berubah menjadi air nih di sini. Berubah menjadi air pada suhu misalnya 20 derajat Celcius. Caranya bagaimana? Dipanaskan ya. Ini dipanaskan menggunakan pemanas misalnya dayanya ya P-nya sama dengan 100 watt begitu misalnya. Lalu ditanyakan berapa lama ini dipanaskan supaya ini berubah menjadi air pada suhu 20 derajat. Apa yang harus kita lakukan? Ingat kalor. Ayo. Kalor. Hah? Ayo, ini wujudnya apa ini? Wujudnya apa? Wujudnya padat. Apa? Ini es kan? Ya kan padat, memang padat. Es ini, ya. Ini minus berapa? 2 derajat Celcius. Kalau es min 2 derajat Celcius supaya jadi air 20 derajat Celcius itu harus mengalami berapa kali proses coba? Dari min 2 derajat Celcius dia harus apa dulu sebelum dia mencair partikel-partikelnya? Harus apa? Es mencair pada suhu berapa? 0 derajat. Berarti dari min 2 derajat ini harus apa? Naik dulu suhunya. Loh gimana sih kamu belajar kalor ini? SMP diulang, SMA diulang. Ini jadi es lagi ya, pada suhu 0 derajat Celcius. Sekarang kalau partikel-partikelnya sudah sampai di titik 0 derajat Celcius, dia menerima energi lagi, dia akan berubah menjadi apa? Berubah menjadi air. Ya, ini udah di depan sendiri, mainan pulpen, menguap, tidak ditutup lagi, habis makan pete lagi. Ya, tidak memperhatikan lagi. Waduh, double nih. Ya, jadi apa ini? Yuk, kamu Mi, jadi apa? Mau jadi suaminya ya? Yuk, jadi apa? Nah iya, udah di depan sendiri, mainan bolpen mengganggu konsentrasi, tidak memperhatikan. Jadi apa? Air ya, jadi air. Kalau nggak ikut belajar boleh di luar, oh. Suhunya 0 derajat Celcius, ingat ya, melebur ya. Ini pada saat dia melebur atau mencair. Dan setelah itu, setelah partikel-partikel es ini sudah mencair menjadi air di 0 derajat Celcius, maka kalor yang diterima lagi itu dipakai untuk apa?
Menaikkan suhu. Ini suhunya apa? 20 derajat Celcius. Wujudnya adalah ya, oke. Nah, ini berarti adalah proses 1, proses 2, di sini proses 3. Di proses 1 ada perubahan suhu tidak? Ada. Nah, ini itu dua wanita tercantik di Amazon tuh. Sana ya, itu toh. Ya, dua sepasang wanita cantik itu. Delta T1-nya berapa? Iya, 2 orang itu diskusi kan enggak apa-apa. Karena kamu kan asik nulis, enggak tahu nulis apa gitu ya. Tidak memperhatikan ke depan. Nah, enggak tahu. Hah? Biar mencatat itu, sekarang jawab pertanyaanku gitu loh. Delta T1 sama dengan berapa? Ya? T2 kurang T1 berapa? 0 derajat dikurang minus 2 derajat Celcius. Jadi berapa? 2 derajat Celcius. Oke, ada perubahan suhu tidak di sini? Ada. Kalau ada perubahan suhu, maka kita menggunakan rumus Q sama dengan M dikalikan C kali delta T. Ini karena ini Q1 berarti delta T1. Wujudnya apa ini? S kan? Ya, maka kalor jenisnya ini kita pakai kalor jenis S ya. Masanya tetap nanti menggunakan di sini misalnya saja masanya sama dengan 200 gram gitu ya. Boleh nggak apa-apa. Nah, sekarang di proses 2 nih. Di proses 2 ini sedang apa ini? 0 derajat S menjadi air 0 derajat. Melebur, oke, melebur. Nah, karena dia sedang mengalami perubahan wujud, maka Q2-nya itu sama dengan massa dikalikan dengan kalor laten. Ya, karena dia melebur, berarti kita pakai kalor lebur. Di mana untuk kalor lebur es itu nilainya 80 kalori per gram derajat Celcius. Ada yang tahu 1 kalori sama dengan berapa? 4,2 Joule ya atau 4.200 Joule per kilogram jadinya. Jadi sama dengan 80 dikalikan 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, hasilnya berapa nih? 8 kali 6 kali 2 16. Ini 3. Nolnya ada berapa? 1 2 3. Ini Joule per kilogram derajat Celcius. Jadi nanti masukkan ke sini ya. Nah, sekarang di proses 3 ada perubahan suhu enggak? Ada perubahan suhunya, berarti di delta T3 sama dengan berapa? Dari 0 derajat ke 20 derajat. 20 derajat Celcius. Ada delta T, berarti Q-nya menggunakan rumus MC delta T. Karena ini Q-nya Q3, berarti kalor delta T-nya pakai delta T3. Wujudnya air, berarti kalor jenisnya kita pakai kalor jenisnya siapa? Air, oke. Nah, ingat C daripada S dalam Joule ya, berarti 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian C dari air itu adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, Q-nya ini kan ada 3 proses. Berarti Q di sini sama dengan apa? Yang diperlukan oleh es untuk melebur menjadi air suhu 20. Ada berapa proses? 3. Berarti banyak kalor yang diperlukan? Q1 ditambah Q2 ditambah dengan Q3. Yang ditanyakan adalah time. Ada P, ada power, ada time. Berarti V sama dengan apa? V sama dengan apa? P dikalikan T. Oke ya, P dikalikan dengan T. Nah, sekarang V itu tadi kan sama dengan apa? Q kan? Nah, di sini adalah P dikalikan T sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah dengan Q3. Maka T sama dengan Q1 tambah Q2 ditambah Q3 dibagi dengan P. Ini kamu lanjutkan sendiri ya. Nanti kamu kasih masuk angka-angkanya ya. Ini soal yang lain. Ini Bril sudah sleeping beauty. Yes. Tuh, matamu ya. Oke ya. Seperti itu ya. Ya, ini bayangan-bayangannya. Nah, nanti tergantung soalnya yang mana.
Apakah nanti ada air 1 digabung dengan air 2 ya? Kamu ingat kembali belajar tentang kalor ya. Yang jelas energi listrik itu kamu ingat bahwa V selain sama dengan P dikalikan T, V juga sama dengan apa? VIT ya, oke. Berarti V lagi sama dengan apa? IRIT, oke. Lalu W sama dengan lagi V kuadrat per R dikalikan dengan T ya. Q-nya MC delta T itu kalau yang biasa-biasa. Cuman yang spesial itu kalau ada yang melebur atau ada yang menguap ya, ya itu. Kamu pelajari kembali tentang kalor, oke? Ya, sampai di sini, oke? Air menguap pada suhu berapa? Kalau tekanannya 1 atmosfer. Ya, berapa? 100 derajat. Ya, kalau partikelnya sudah mendidih, dia mulai menguap, gitu ya. Itu kalau memanaskan air loh. Tapi kan waktu dipanaskan juga sebagian sudah menguap. Jadi partikel-partikelnya kan bukan secara keseluruhan ya. Itu ada partikel-partikel yang sudah sampai di suhu 100 ya, berarti dia mulai mengalami penguapan. Ya. Oke. Ya. Ya, udah jelas ya? Ya, jadi pelajari itu untuk kita ulangan hari Selasa ya. Jangan lupa tentang kesetaraan energi. Nanti kamu coba cari-cari soal-soal yang tentang kesetaraan energi. Oke, sekarang kita akan lanjut masuk apa? Oh ya, nanti dilanjutin aja. Enggak usah. Ya, enggak usah dikira. Kalau mau kerja juga boleh, enggak apa ya nanti. Gampang kok itu kan, tinggal kasih masuk-masuk aja ya. Di catatan aja kerjakannya, oke? Ya, sekarang kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Ada lagi? Kenapa, Farel? Apa? Masih bab 1, kesetaraan energi. Ya itu tadi itu materinya yang Ibu jelaskan. Kesetaraan energi listrik dengan energi kalor. B sama dengan Q ya, Farel ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Dadah. Ya. Oke. Sekarang nih. Kemarin di gaya Lorentz kan kita masih melihat antara I-nya V dengan I kemudian dengan B itu kan masih saling tegak lurus, ya kan? Nah, sekarang bagaimana kalau nggak tegak lurus gitu ya? Kalau nggak tegak lurus, misalnya nih. Nah, sekarang perjanjian dulu untuk induksi magnet lambangnya ya, untuk induksi magnet lambangnya, kalau dia masuk atau dia keluar, ini perjanjian di antara kita, ini nggak dipakai ya? Nggak dipakai kan? Ya, sekarang ini perjanjian di antara kita aja, ya, perjanjian di antara kita. Karena susah sekali. Wah, rusak nih. Ya, ada yang punya pensil nggak? Oh, sudah, nggak jadi. Ya. Ah, sekarang misalnya seperti ini. Ada yang mau bantu Ibu pegangkan satu sini. Ini ya. Jadi anggaplah ini pegang rentangan. Oke, ya. Anggap ini adalah kawat yang berarus, ya. Ini untuk melambangkan B-nya ya. Nah, sekarang kalau misalnya untuk B-nya mana yang masuk, mana yang keluar, ya. Pokok di luar Mina, supaya Ibu enggak panggil-panggil namamu terus ya. Ya, ini kalau Ibu tancap masuk ke dalam ya. Nah, sekarang kalau sudah, oke. Kalau kalian melihat di sini, ini kan tidak ada robekan. Robekannya itu enggak artinya boleh dibilang seperti satu titik gitu ya, noktah gitu. Nah, tetapi kalau misalnya kita balik, ini kan masuk ke bidang kertas. Jadi kalau keluar bidang kertas kan berarti sebaliknya. Yang terbongkar kan di sini. Ya kan? Nah, sekarang jadi untuk yang masuk ke bidang kertas, nanti tanda induksi magnetnya ya. Tanda daripada induksi magnet yang masuk ke bidang kertas. Bentar. Kalau masuk bidang kertas B kan begini, ya kan? Nah, untuk tanda induksi magnetnya itu kita pakai tanda ini. Kemudian di tengahnya ada noktah. Nah, ini berarti B masuk. Ya, B masuk. Kemudian yang keluar, kalau keluar bidang kertas,
Ini hanya perjanjian di antara kita. Tetapi kalau masuk di soal-soal ya tergantung nanti orangnya mau dia masuk atau mau keluar gitu. Jadi untuk yang keluar dari bidang kertas kita pakai tanda ini. Cross. Ya. Ya, seperti ini. Tanda cross atau tanda silang. Bentar, sakit. Kurang bagus. Bentar ya. Ya, ini yang keluar bidang kertas ya. Ini keluar bidang kertas. Ya, seperti ini. Jadi yang ini keluar bidang kertas ya. Ini B-nya. Ini induksi magnetnya. Nah, sekarang tergantung apakah kawat itu memasuki daerah yang masuk ke bidang kertas atau yang keluar bidang kertas. Jadi misalnya ada suatu daerah di sini. Ini adalah daerah induksi magnetnya ya. Daerah induksi magnetnya seperti ini. Antara I, B dengan F itu kan saling tegak lurus, ya kan? Nah, ini B-nya. Berarti B-nya masuk atau keluar nih? Kalau ini Ibu kasih tanda noktah di sini. Masuk, oke ya. Ini berarti dia masuk ke bidang kertas. Ya, ini masuk ke bidang kertas. Jadi B-nya ini masuk bidang kertas. Berarti ini B-nya ya. Ini B. Nah, kemudian ada kawat nih. Ada kawat berarus. Aku pakai yang warna ini dulu. Kawat yang berarus ini. Ya, ini adalah I-nya. Tegak lurus. Coba tegak lurus bentar. Ya, ini udah tegak lurus nih antara I dengan B. Ya, I dengan B. Lorentz-nya kemana nih? Yo, itu yang pakai ya kamu yang pakai sweater itu ya. Lorentz-nya kemana? Nah ya, kamu lihatnya ke sana. Di tembok ada apa sih? Nggak lihat ke depan sini. Ya. Kalau sakit boleh di luar, tidak apa-apa istirahat sana di UKS ya. Oke. F-nya kemana? Bisa diperagakan itu. Siapa namanya? Ya? Cherry. K. Oke. Kunci. Oh ya, K ya. Kemana F-nya? B-nya kemana ini? Hah? B-nya kemana? Keluar mana? Keluar kelas sama Sun gitu? Nah iya, makanya perhatikan. B-nya masuk atau keluar? Masuk bidang kertas. Kalau masuk bidang kertas, tanganmu bagaimana? Ya, oke. Terus I-nya kemana? I-nya ke atas. Berarti udah saling tegak lurus. Maka Lorentz-nya kemana? Ke kiri. Oke, ya perhatikan ke depan. Jangan memperhatikan ke tempat lain. Nanti kalau kamu nggak bisa, lalu yang disalahkan gurunya lagi. Jelasinnya nggak jelas. Gitu ya. Oke, Lorentz-nya ke sini ya. Ini adalah F Lorentz-nya. Oke. Jadi ini adalah yang F Lorentz. Karena apa? Ini udah saling tegak lurus nih antara I dengan B-nya ya. Nah, sekarang misalnya ada lagi arusnya itu misalnya seperti ini. Ya, seperti ini. Anggaplah dia membentuk sudut ini membentuk sudut ya. Membentuk sudutnya terhadap ini. Ini theta. Nah, maka kita perlu memproyeksikan supaya dia antara I dengan B-nya itu saling tegak lurus. Nah, kira-kira kalau kita mau memproyeksikan B-nya kan setengah mati, ya kan? Yang kita proyeksikan I-nya aja. Ini I-nya ya. Nah, untuk proyeksi yang tegak lurus. Berarti I tegak lurusnya yang mana? Ini kan? Ya. Jadi ini adalah I yang tegak lurus. Nah, kalau dihubungkan dengan theta nih. Theta ada di sini, ya. Berarti di sini sama dengan apa nih? Nah, ini kalau kita mau ambil lagi garisnya yang di sebelah sini. Theta kan ada di sini nih. Yang sehadap kan? Ya atau iya?
Iya, ya. Nah, ini. Nah, sekarang ini I tegak lurus itu berfungsi sebagai sisi apa terhadap theta? Samping atau tegak? Kalau ini I-nya miring nih. Ini sisi miring nih. Atau boleh juga kita pakai di sini ya nggak apa-apa. Sama aja. Ini. I tegak lurus di sini. Boleh juga mau dilukiskan di sini ya nggak apa-apa. Digeser ke sini. Ya. Oke, kita geser ini nggak ada masalah. Gitu. Ya. Ini tegak lurus nih di sini. Nah, ini sisi miring. Ini adalah I tegak lurus. Ini juga boleh ini I tegak lurus nih. Ini berfungsi sebagai sisi apa ini? I tegak lurusnya. Sisi depan. Depan dibandingkan miring. Demi. Perbandingan apa? Sin. Kos. Sin demi kosami tan desa. Jangan lupa itu ya. Identitas trigonometri. Oke, berarti ini sin daripada theta sama dengan apa? I tegak lurus dibanding dengan I kan? Maka I tegak lurus sama dengan apa? I dikalikan dengan sin theta. Berarti untuk cari F Lorentz-nya, F-nya itu sama dengan apa? B dikalikan I dikalikan L kan? Bil kan? Tapi I-nya ini harus I yang tegak lurus. Maka ini sama dengan apa? B I sin theta. Ini kita kalikan L ya. Tetapi sin theta-nya ini kita taruh di belakang. Untuk apa coba? Kenapa kita harus taruh di belakang? Maksudnya apa? Loh, waktu di flux listrik udah dikasih tahu loh ya. Ya, kalau ada sin cos tangen, ini usahakan kamu simpan di bagian belakang untuk menghindari apa? Menghindari kesalahan kamu mengalihkan L dulu dengan theta baru dicari sinnya. Nggak boleh. Jadi ini jadi apa? Bil dikalikan dengan sin theta ya. Contohnya misalnya nih ya, contohnya ada sebuah kawat ya misalnya ya. Ini anggaplah B-nya ke sana nih ya. Ini B, ini induksi magnet nih. Ini B, kemudian kawat berarusnya ini ya, kawat berarus. Ini adalah I. Membentuk sudut misalnya sama dengan 53 derajat terhadap induksi magnet ya. Misalnya panjang kawatnya ini sama dengan 20 cm. Ditanyakan berapakah F Lorentz-nya. I-nya misalnya saja sama dengan 20 ampere gitu ya. Nah, berarti tetanya berapa nih? Theta berapa? 53 derajat. Kemudian L-nya berapa? 20 cm. Ini harus diubah kemana? Ke meter. Jadi berapa? 0,2 meter atau 20 kali 10 pangkat min 2 ya nggak apa-apa. I-nya sama dengan berapa? 20 ampere. Oke, kalau membentuk sudut B-nya anggaplah misalnya sama dengan 5 Tesla gitu ya. Jadi B sama dengan 5 Tesla ya. Nah, sekarang untuk cari F Lorentz kalau membentuk sudut jadi apa? B I L dikalikan sin theta. B-nya berapa? 5 apa? Tesla. Dikalikan arusnya berapa ampere? 20 ampere. Panjang kawat sama dengan 0,2 meter. Sin theta berarti sin dari 53 derajat. Oke ya. 5 kali 20, 100 kali 0,2, 20. Oke. Sin 53 berapa? Sama dengan berapa? 53. Sin 0,8 kali 0,8. Ini satuannya kalau gaya Lorentz sama dengan apa? Newton. Jadi Newton sama dengan apa? Tesla ampere meter ya. Ya. Oke, jadi ketemunya berapa ini? 16 Newton. Ingat ya, ini seperti ini. Oke? Nah, sekarang beda lagi nih. Kalau ada apa? Ada partikel. Ini ada partikel nih. Partikelnya ini bergerak di dalam medan magnet. Ini V nih, ya, partikelnya. Nah, di dalam medan magnet, misalnya medan magnetnya itu dulu, aku pakai ini mau.
Jadi kalau ada partikel-partikel yang bergerak di dalam medan magnet. Oke. Cuma agak lama nih. Bentar, bisa di copy enggak ya? Kayaknya enggak ya? Iya. Nah, di dalam medan magnet seperti ini ya. Nah, lintasan yang akan dibentuk ini kan sama aja dibelokkan ini ya, ada gaya Lorentz. Kamu ingat enggak kalau ada sebuah partikel atau benda yang bergerak ya, kemudian dia mengalami gaya yang menuju ke pusat. Kira-kira lintasan partikelnya itu berbentuk apa? Atau benda itu jadi bentuknya apa? Ingat ini enggak ini? Kalau ada, jadi misalnya tali nih ya, ada sebuah tali nih. Tali, kemudian ini ada benda. Nah, ini. Ini diputar. Lintasannya berbentuk apa? Berbentuk lingkaran, karena dia mengalami gaya ya, mengalami gaya. Nah, ini jika ada partikel masuk di dalam medan magnet, dia bergerak dengan kecepatan tertentu, itu dia akan dibelokkan. Maka lintasan dari partikel ini akan berbentuk apa? Berbentuk lingkaran ya, akan berbentuk lingkaran. Nah, berbentuk lingkaran. Ingat gerak planet? Gerak planet. Atau tadi yang tali juga boleh ya. Ini yang tali ya. Tali ini diputar secara vertikal ini ya. Diputar secara vertikal. Nah, ini mengalami gaya apa aja? Gaya apa saja? Ada gaya tegangan tali, kemudian atau di dalam gerak melingkar daya, ini lintasannya boleh lah. Ini lintasannya benda bergerak melingkar gini ya. Ya. Seperti ini. Ini dengan kecepatan tertentu, kecepatannya adalah V ya, kecepatannya adalah V. Benda ini punya gaya ya. Gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar disebut gaya apa? Gaya apa? Kelas berapa itu gerak melingkar? Kelas 10. Gaya apa? F apa? Simbolnya FS. Ada yang ingat? Gaya? Bukan. Bukan. Kalau gaya gesek pakai F kecil. Bergerak melingkar loh. Gaya sentripetal. Ada yang ingat rumusnya gaya sentripetal sama dengan apa? Aduh, mv kuadrat per r. Ya, mv kuadrat per r. Nah, untuk ini partikel ini akan membentuk lintasan lingkaran. Lalu di sini besarnya partikel ya atau muatannya itu adalah Q. Ya. Q. Nah, rumusnya gaya Lorentz tadi apa? F Lorentz sama dengan apa? B dikalikan I dikalikan L itu kan kalau dia itu kawat kan? Ya, kalau ini partikel nih. Partikel. F Lorentz-nya itu sama dengan apa? Q dikalikan V dikalikan dengan B. Q V B. Ya, itu gaya Lorentz-nya. Nah, terjadi apa? Terjadi keseimbangan antara gaya Lorentz dengan gaya sentripetal. Ya, gaya sentripetal dengan gaya Lorentz itu terjadi keseimbangan. Kalau tidak terjadi keseimbangan, artinya sigma F-nya tidak sama dengan 0, maka dia akan terlepas dari lintasannya. Sama saja ini benda. Ya, kalau tidak ada keseimbangan ya antara gaya sentripetalnya atau planet gitu ya. Planet itu kalau tidak ada keseimbangan antara gaya gravitasinya dengan sentripetalnya, maka dia akan terlepas. Ya, terlepas dari lintasannya. Akibatnya apa? Kalau terlepas dari lintasannya ya sudah dia bergerak bebas, nanti akan jatuh kembali. Nah, ini juga terjadi keseimbangan antara gaya sentripetal dengan gaya Lorentz-nya. Jadi ini adalah Fs-nya ya. Fs-nya berarti sama dengan mv kuadrat per
R. Oke, dari sini berarti F Lorentz nanti akan sama dengan F sentripetal. Maka di sini sama dengan apa? Q VB ini akan sama dengan M V kuadrat dibagi dengan R. Oke. Nah, jadi sekarang ya apa namanya? Kalau bisa. Kita mau mencari kecepatannya sama dengan apa hubungannya ya. Berarti di sini V ini bisa dicoret nggak? Bisa ya. V-nya bisa dicoret nih. Jadi V di sini boleh dicoret dengan ini. Maka Q B R akan sama dengan M dikalikan V. Maka V-nya sama dengan apa? Q B R dibagi dengan M. Atau kalau kita cari M berarti Q B R dibagi dengan V. Kalau kita cari B, MV per Q R. Kalau kita cari Q, MV per B dikalikan dengan R. B-nya itu adalah induksi magnet. R-nya itu adalah jari-jarinya, ya, jari-jari. Nah, ini nanti lintasannya berbentuk lingkaran ini ya. Lintasan yang akan dibentuk itu adalah lintasan berbentuk lingkaran. Ya, seperti ini. Dia akan dibelokkan gitu ya. Mengalami pembelokan gitu ya, terus mengalami gaya-gaya dan seterusnya ya. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan masuk di bagian akhir. Kalau misalnya ada sebuah kawat berbentuk segi 4 ya, sebutlah kawatnya ini adalah kawat A, B, C, di sini D ya, A, B, C, D ya, A, B, C, D. Kemudian kawat ini dialiri arus listrik ya, dialiri arus listrik misalnya arahnya seperti ini. Nah, di sini berarti akan turun ya. Yang di sini dari mana ke mana? Dari B ke A. Dari sini A menuju ke D. Lalu kawat ini ditempatkan di sekitar kawat lain. Siapa yang menyanyi itu? Ya, diletakkan di sekitar kawat lain. Nah, kawatnya adalah ini. Ini adalah arusnya adalah I1, kemudian yang di sini adalah I2. Oke? Nah, sekarang yang mau ditanyakan, besarnya gaya Lorentz pada kawat ABCD itu sama dengan apa? Ya, sekarang kita lihat. I1 arahnya kemana? Ke atas. Kawat ABCD ada di sebelah mana kawat yang di kanan. Oke. Kalau arusnya ke atas, bendanya ada di sebelah kanan, maka induksi pintar sekali. Belum selesai pertanyaan dia udah tahu menjawab. Oke. Oh salah, jangan pakai warna merah ya. Pakai warna pink. Loh, jangan ini warnanya pink ya, kita pakai pink. Ini B1. Di mana-mana ini sama nih. Arahnya semuanya masuk kan? Ya, ini masuk juga. Yang di sini juga masuk juga. Jadi ini adalah B1, 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 B1. Oke. Nah, sekarang kita mau lukiskan nih gaya Lorentz pada kawat AD. Arahnya kemana? Yuk, kok atas? Ikut. Coba pakai tanganmu. B-nya apa? Masuk, arus naik, berarti Lorentz-nya ke kiri. Oke. Di sini adalah FAD. Oke. Sekarang yang berikutnya di kawat DC. B masuk, arus ke kanan. Lorentz kemana? Masuk kanan, berarti ke atas. Loh, ya. Jadi ini adalah FDC, oke. Kemudian di kawat CB. Ke kanan, oke. Ke kanan. Ini adalah FCB. Di kawat BA. Arahnya ke bawah. Berarti ini adalah FBA. Sekarang, apakah FAD sama dengan FCB? Sama enggak? Tidak. Kenapa?
Ayo, apa beda arahnya? Bukan karena beda arah. Arah itu tidak menentukan besar kecilnya. Kenapa coba? Apa? Ini A, AD kan? Lalu ini ke sini apa? A, CB kan? Nah, rumusnya F itu sama dengan apa? F sama dengan apa? F kan sama dengan apa? Mu 0, I1, I2, L dibagi dengan 2 pi A kan? Ya. Sekarang LAD dengan LBC sama atau beda? AD dengan BC. Panjangnya sama enggak? Sama. Oke, L-nya sama. Nah, sekarang I1 dan I2 pada kawat AD dengan I1 untuk di kawat AD dengan kawat BC sama enggak? I1 yang menimbulkan B1 atau B1-nya sama enggak? Sama kan. Lalu arus yang mengalir di kawat AD dengan BC sama enggak? Oke, berarti I1, I2 dan L sama mu 0 tidak mempengaruhi besarnya F kan? Karena sama kan di AB dengan di AD dengan BC kan? Yang beda apanya? Hanya karena jaraknya berbeda, berarti FAD dengan FBC sama enggak? Berbeda. Nah, AAD dengan ABC atau ACB mana yang lebih besar? Yang lebih besar. AAD dengan ABC ya, jarak dari kawat pertama ke kawat BC dengan jarak dari kawat pertama ke kawat AD, yang lebih besar yang mana? BC. Pembaginya lebih besar. Kalau begitu antara FCB atau BC dibandingkan dengan FAD, kira-kira lebih besar yang mana? AD lebih besar, maka ini akan lebih kecil ya. Tetapi kan kita menggunakan positif dengan negatif kan? Ya, tapi nanti itu. Nah, sekarang kita lihat ini. Di kawat DC dengan kawat AB. Pada masing-masing titik di kawat DC dengan kawat AB jaraknya terhadap kawat pertama sama atau berbeda? Sama, A-nya sama. Ini Bril udah Sleeping Beauty lagi. Dia sakit kepala. Lah ya, lah wong yang sakit kepala dia yang tahu kamu gitu loh. Iya, iya. Ya bilang kalau sakit kepala mau istirahat daripada kamu mengganggu konsentrasiku gitu loh. Iya, nah, ya. Nah, sekarang ini jaraknya sama nih. Jadi masing-masing bagian pada kawat DC kalau kita tarik garis misalnya seperti ini. Di posisi ini nih. Ya, posisi ini dengan posisi ini jaraknya terhadap kawat pertama sama atau beda? Sama kan? Nah, sekarang B-nya sama enggak? B-nya sama. Lah kemudian arahnya berlawanan arah. F-nya kira-kira sama enggak ya? Kalau jaraknya sama, panjangnya juga sama, arusnya sama, maka F-nya akan sama atau berbeda? Sama. Lalu kalau berlawanan arah, berarti resultan antara FDC dengan FAB bagaimana? Sama dengan 0. Oke. Jadi ini saling menghilangkan nih ya. Jadi antara FBC ya FDC dengan FAB ini akan saling menghilangkan. Kenapa? Karena FDC sama dengan FBA, kemudian FDC itu berlawanan arah dengan FBA. Itu artinya berarti FDC ditambah dengan FBA ini akan sama dengan 0 ya. Akan sama dengan 0 ya. Ya, oke. Kalau begitu, kalau ini sama dengan 0, maka F, A, B, C, D. Sisa yang mana? CB dengan AD. Nah, sekarang posisinya nih, CB dengan AD. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Yang ke kanan kita anggap apa? Plus. Yang ke kiri kita anggap apa? Min. Kalau begitu F, A, B, C, D sama dengan? F, C, B dikurangi dengan F, A, D. Ya. Oke ya.
Oke? Oke, sekarang Ibu kasih angka nih. Ya, ini mau berapa ampere? I1 10 ampere. I2 mau berapa ampere? Jangan 10 lagi lah. 1, 2 ampere. Panjang kawat AB mau berapa senti? Nah, 10 senti. Panjang kawat AD berapa senti? 5 senti. Lalu jaraknya dari kawat ini berapa? 2 cm. Oke. Coba cari FABCD sama dengan berapa? Kan kita hanya perlu menghitung FCB dengan FAD kan? Berarti nanti ini ACB ini sama dengan berapa? 12 cm ya. Yang ini sama dengan 2 cm ya. Panjang kawatnya berarti ini berapa? 5 cm ya. Jadi LAD sama dengan 5 cm. LBC juga sama dengan 5 cm. AD sama dengan 2 cm. ABC sama dengan 12 cm ya. Carilah ini FABCD. Apa? A-nya, AAD, bukan L. L-nya ini, panjangnya ini. Anak siapa? DC ke I. Ini pada masing-masing bagian. Jadi misalnya kamu ambil bagiannya ada di titik sini, di bawah juga sama di titik sini. Ini kan jaraknya kan tetap sama. Ya, jadi harus sejajar gitu. Ya. Lalu jaraknya ini antara kawat DC dengan kawat AB terhadap kawat 1 kan selalu sama. Kalau selalu sama jaraknya, arusnya sama, berarti Lorentz-nya kan sama. Tetapi ini kan berlawanan arah. Berarti kan saling menghilangkan. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Karel, kita ketawa. Ya udah, sudah. Bisa ya? Dicari ya? Ya, nih ya. Oke, apa nak? Ya silakan ya. Nomor 1. Satu orang baca Bril. Baca Bril nomor 1. Halaman 70. Oke, 2 kawat lurus sejajar. Sebentar. Kawat lurus sejajar berjarak berapa? 10 cm satu sama lain. Ini Ibu coba gambarkan ya. 10 cm. Terus? Kawat pertama dialiri arus listrik 8 ampere ke arah atas. Oh, ke arah atas 8 ampere. Oke, ini berarti ke sana nih ya. 8 ampere. Oke. Jika titik P yang terletak 4 cm dari kawat pertama mempunyai induksi magnet 0. 4 cm-nya di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Nggak tahu. Terus ini kawat keduanya, oh di sini. Ya, sudahlah, anggap ini ya. Pada jarak 4 cm ya? Iya. Tentukan titik P. Arus listrik pada kawat kedua beserta. Oh, good lah. Di sini ya. Ini kita sebut titik apa? Titik P ya. Berapa? 4 cm ya? Oke. Ini 4 cm. Lalu B di titik P ya, Beril? Induksi magnet yang 0 apa? Iya. B di P sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat dulu coba. B1 arahnya kemana? Masuk atau keluar? Masuk. Ini adalah B1. Supaya B2-nya sama dengan 0. B di P sama dengan 0. Berarti B2 harus kemana arahnya? Keluar. Oke. Supaya 0 kan? Berarti B2 harus ke sana. Nah, sekarang kalau B2-nya ke sini, kira-kira arus di kawat kedua naik atau turun? Naik. Ya. Berarti nih ya. Ini adalah I2 ya, I2. Nah, kalau begitu jaraknya ini berapa senti? 6 cm. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua,
Titik P ini boleh enggak ada di sebelah kanannya, di sebelah kirinya? Boleh kan? Jadi soal ini itu memiliki dua buah jawaban. Ya, ada dua kemungkinan nih, ada dua kemungkinan. Ya, oke. Ini jarak antar kawatnya berapa? 10. Oke. Yang ini adalah 10 cm. Jadi ada dua jawaban. Bisa di sini dong P-nya? Boleh atau boleh? Boleh sekali. Kenapa tidak gitu ya? Nah, ini berarti 4 cm. Itu kan hanya tidak tahu sebelah kanan atau sebelah kiri. Berjarak saja tadi ya, 4 cm ya. Oke. Nah, sekarang ini I1-nya naik nih. I1 naik, berarti di titik P, B1-nya kemana? Keluar. Ini adalah B1. B1. Kalau begitu, B2-nya kemana? Supaya sama dengan 0. Harus apa? Harus masuk. Iya, ini B2. Nah, supaya B2-nya masuk, maka I2-nya kira-kira kemana? Turun ya, oke. Maka ini I2-nya ini ke sini. Ya, ini adalah I2. Jadi ada dua jawabannya. Ini adalah I2. Nah, maka A2 berapa? Ya, di sini adalah 14. Ya, jadi kamu kerjakan dua versi ya. Kemungkinan pertama, kemungkinan kedua. Oke, gampang kan? Gampang. Ayo nomor 2 coba dibaca. Loh, ini dibantu supaya kamu cepat ngerjainnya loh ya. Nomor 2 dibaca, satu orang baca. Kawat berbentuk lingkaran yang memiliki jari-jari 3 lingkaran. Iya betul. Oke. Kawat berbentuk lingkaran. Memiliki jari-jari berapa? 3 cm. A sama dengan 3 cm. Terus? Dialiri arus listrik 15 ampere. I sama dengan 15 ampere. Jika kawat tersebut tersusun atas 100 lilitan. Berarti banyak lilitan itu apa? N sama dengan 100. Oke. Hitunglah A induksi magnetik di pusat lingkaran. Oke, tunggu dulu. Yang A, B di pusat. Oke. Terus? Terus B itu induksi magnetik pada jarak 4 cm dari pusat B lingkaran. di ya. Pada jarak berapa? 4 cm dari pusat lingkaran. Dari pusat lingkaran. Oke, ya. Berarti ini ada jaraknya 4 cm ini ke sini ya, di 4 cm. Nah, ini ada rumus khusus ya untuk yang di luar lingkaran ya. Jadi anggaplah ini di titik apa ya? Titik S gitu ya. B di S sama dengan berapa ya? Sama dengan berapa? Ini sama dengan berapa? Kalau B di pusat itu sama dengan apa? Mu 0 I dibagi dengan 2A itu kan kalau apa? Satu lilitan kan? Kalau ada banyak lilitan, kamu tinggal tambahin ini N. Gitu. Ya. Jadi ketambahan N lagi. Nanti kalau B di S itu kan ada rumusnya sendiri. Ya. Kamu cari itu rumusnya. Sama dengan apa? Ada di mana itu? Ada jarak tertentu itu ya, yang pada jarak tertentu. Bukan yang di pusat. Mana itu? Ini toroida, solenoida. Nah, yang halaman 57 tuh ada di halaman 57 ya. Ada jarak tertentu dari pusat lingkaran. Sama dengan apa itu? P-nya? Ya. Ada jarak tentu. Itu ada ya yang pakai sin pangkat 3 ya. Mu 0 I sin pangkat 3 daripada theta dibagi dengan 2A ya. Dibagi dengan 2A ya. Sin theta itu berarti sama dengan apa? Jadi kalau misalnya ini nih ya, untuk cari sinnya nih. Ya, untuk cari sinnya. Atau Ibu taruh di sini ya bolehlah titiknya ya. Karena ini kan 3 cm nih. Ke pusat nih ya. Oke. Jadi Ibu pakai pertolongan nih. Ini kan jari-jari, ya kan? Terus ini jaraknya. Kemudian ini. Ya, tetanya itu yang ini. Theta. Ini jari-jari.
Jadi jadinya berapa? 3 cm kan? Ini jaraknya berapa? 4 cm kan? Nah, di sini berarti panjang ini berapa? 5. Maka sin theta berapa? Ini kan tegak lurus di sini. Sin demi sama dengan 3/5. Ya, nanti tinggal kamu kasih masukkan ke rumus itu ya. Oke, untuk BDS ya. Yang lainnya bisa kerja sendiri ya. Apa? Ya, silahkan. Atau mau dibantu lagi? Bisa lanjut sendiri ya. Nah, itu yang nomor 3 gampang sekali tuh. Tetanya berarti alfanya berapa? Nomor 3. Berbentuk 3/4 lingkaran. Ayo. Kalau 3/4 lingkaran gimana? 3/4 lingkaran. Sudutnya berarti berapa? No, salah. 3/4 lingkaran. Bukan 90 loh. Ya, kamu pakai 270 derajat. Kan gini. Ini. Sudut yang kita pakai ini. Ya. Berarti ini 270 derajat. Karena ini tegak lurus di sini. Ya. Gitu ya. Jadi rumusnya apa? Rumusnya apa? Halo? P di P sama dengan mu 0 I dibagi 2A kali alfa per 360 derajat ya. Dan seterusnya ya. Oke, silahkan dilanjutkan sendiri.